Halo semuanya, nama saya Prisa Aditya Arsyada, NRP 2432411121. Di sini video ini saya akan membahas tentang salah satu tugas tambahan mata kuliah saya, Matematika Keuangan, yang mencakup tentang tugas satu yaitu time value of money dan tugas dua adalah tentang amortisasi pinjaman. Pertama adalah time value of money. Apa itu time value of money? Time value of money itu adalah konsep keuangan yang menyatakan bahwa uang sejumlah tertentu yang dimiliki saat ini itu lebih berharga daripada uang dengan jumlah yang sama di masa depan. Mengapa uang yang Anda pegang sekarang itu bisa diinvestasikan untuk menghasilkan bunga atau keuntungan serta nilainya itu belum terkena oleh inflasi? Kita masuk ke salah satu contoh soal. Di sini Dinar ingin disuruh pilih. Dia tuh memenangkan undian dan dia tuh disuruh pilih 40 juta sekarang atau 52 juta 4 tahun lagi dengan diskonto 8% per tahun. Karena beda waktu, saya tarik nilai B yang sekarang ini. Jadi kita pakai ke rumus present value. Rumusnya itu PV sama dengan FV dibagi satu tambah I pangkat N. Di sini dari ketahui N sama dengan 4, I sama dengan 8%, dan FV-nya itu 52 juta. Tinggal kita masukin ke rumus 1,08 08 pangkat 4 itu dapat sekitar 1,360489. Terus kita masukin aja ke rumus present value itu berarti 52 juta dibagi 1,360489 itu dapat 38.221.542. Nah, kesimpulannya kita tuh menerima pilihan A. Kenapa yang lebih menguntungkan dapat 40 juta sekarang? Kenapa? Karena jika kita menunggu 4 tahun, nilainya udah kepotong oleh faktor diskonto. Oke, di sini kita lanjut nomor 2. Nah, kalau Dinar mau 40 juta itu depositokan bunga 6% per tahun selama 6 tahun. Nah, berarti di sini kita memakai future value. Di mana future value itu sama dengan PV dikali I tambah 1 tambah I pangkat N. Ya ada rumusnya di sini. Kita ketahui, udah diketahui PV 40 juta, I sama dengan 6% dan N 6 tahun. Tinggal kita masukkan ke rumus di mana dapat nanti untuk faktornya itu 1,418519 tinggal masuk kita kalikan ke present value jadi didapatkan 56.740.764. Oke, kita masuk ke anuitas. Di sini kalau Dina mau ngumpulin 36 juta dalam 36 bulan. Nah, bunganya itu 0,4% per bulan dan kita itu berarti disuruh cari setoran bunga per bulanan ya atau PMT. Nah, kalau rumus FV sama dengan PMT dikali satu tambah I pangkat N dikurang 1/1 berarti tinggal kita balik aja PMT sama dengan FV dibagi faktor anuitasnya. Oke, diketahui tadi FV-nya itu 36 juta, I-nya 0,4%, N-nya itu 36 bulan. Kita pakai rumus seperti sebelumnya dapat sekitar nanti 38,638. Kita tinggal bagikan dengan FV dari 36 juta dibagi 38,638. Nanti dapat angsuran per bulan, setoran per bulannya itu 931.722 per bulan. Nah, kita masuk ke nomor 2 nih. Kalau misalnya Dina tuh cuma mau dia tuh setorkannya tuh 900.000 per tiap akhir bulan. Nah, berarti PMT-nya itu diketahui. Dia mau tahu hasil saldonya tuh di akhir 36 bulan gimana. Nah, berarti kita tinggal kalikan PMT 900.000 ini ke faktor anuitas sebelumnya. Jadi dapat nanti kita 34.774.298. Di mana hasil ini belum cukup buat targetnya si Dinar yaitu 36 juta. Oke, ini refleksi. Kenapa uang 1 juta hari ini tidak sama nilainya dengan 1 juta di tahun depan? Karena uang sekarang itu bisa langsung ditabung. Karena kita tuh bisa ada dua faktor ya. Jadi ada pertama konsep bunga dan konsep inflasi. Oke, kalau konsep inflasi itu dia tuh menyebabkan harga barang dan jasa terus meningkat dari waktu ke waktu sehingga daya beli atau purchasing power uang 1 juta di tahun depan itu akan menurun. Nah, ada juga faktor bunga. Jadi jika uang 1 juta itu dipegang hari ini, uang tersebut memiliki peluang untuk diinvestasikan atau ditabung di bank agar menghasilkan bunga sehingga nilai yang akan tumbuh menjadi lebih dari 1 juta di tahun depan. Nah, karena itu jika menurut penerimaan uang tanpa adanya kompensasi bunga akan membuat kerugian secara ekonomi akibat penurunan daya beli. Bisa dilihat sumber referensinya sudah saya cantumkan kalau mau tahu lebih lanjut.
Sekarang kita masuk ke amortisasi pinjaman. Amortisasi pinjaman adalah proses pelunasan utang secara bertahap melalui pembayaran cicilan berkala, biasanya itu bulanan, dalam jangka waktu tertentu. Ada dua pembayaran pokok, itu uang yang langsung mengurangi saldo utang Anda, dan pembayaran bunga, itu biaya yang Anda bayarkan kepada pemberi pinjaman karena telah meminjamkan uang tersebut. Kita langsung ke contoh soal pertama. Nah, di sini Galil itu meminjam 45 juta, bunganya itu 0,75% per bulan. Dengan tenor 15 bulan, angsurannya tuh kita pakai rumus ini, angsuran tetap ya. Berarti dia itu em, rumusnya ini, PMT sama dengan eh, P kali I kali 1 tambah I pangkat N dibagi 1 tambah I pangkat N kurang 1. Kita, maaf. Nah, kita udah tahu nih, P-nya itu 45 juta, I-nya 0,75% dan N-nya itu 15 bulan. Kita cari dulu sama seperti kemarin, sebelumnya, sorry, sama seperti sebelumnya itu 1,11863, kita cari dulu pembilangnya, dapat 0,08630, terus kita cari penyebutnya, itu 0,11803, tinggal kita bagikan faktor anuitasnya, dapat sekitar 0,070736391. Tinggal kita kalikan aja ke P, dapat sekitar 3.183.138 per bulan. Itu berarti angsurannya itu 3 juta sekian tadi. Oke, kita lanjut. Nah, tabel amortisasi. Nah, jadi setiap bulan itu ada langkah yang bakal berulang-ulang nanti. Ini kan disuruh kita bikin tabel amortisasi 15 bulan. Nah, di sini udah saya bikinkan nih tabel bulannya dengan setiap tabel ini tuh ada rumusnya. Berarti bunga itu sisa dikali 0,75%, pokok itu PMT dikurang bunga, dan sisa baru itu sisa lama dikurang pokok. Sebagai contoh, kita contohin sebulan pertama ini. Nah, bulan pertama, sisa tadi 40, kita mau ini 45 juta, berarti 45 juta dikali 0,75% dapat 337.500, ini bunganya. Terus pokoknya PMT dikurang bunga, berarti tadi angsuran di 3.183.138 ini dikurang dengan 337.500, dapat sekitar 2.845.638 ribu rupiah. Terus kita cari sisa baru, itu 45 juta dikurang 2 juta, sisa pokok tadi, harga pokok tadi dapat sekitar 42.154.362. Pola ini berulang terus sampai bulan di 15, di mana nanti sisa pinjaman itu mendekati nol. Nah, kita lanjut aja langsung ke total bunga. Nah, total bunga yang dibayarnya ini berarti sisa bunga ini semua kita totalkan dapat sekitar 2,7470 sekian. Dan di sini saya bulatkan menjadi 2.747.070 rupiah. Di sini ada grafik bunga. Nah, jadi di sini garis ini tuh nunjukin kalau garis bunga tuh terus turun dari 337.500 jadi 23.696. Sementara garis pokoknya itu meningkat dari 3.845.638 jadi 3.159.442. Nah, ini kenapa? Karena bunga itu dihitung dari pinjaman yang mengecil, tetapi angsurannya itu tetap sama. Oke, di sini lanjut, yang terakhir. Jika tenor diperpanjang jadi 30 bulan, apa yang terjadi pada angsuran bulanan pada total bunga? Kenapa? Oke, jika tenor diperpanjang dari 30 bulan, angsuran bulanan akan menjadi lebih kecil, namun total bunga yang dibayarkan akan menjadi lebih besar. Kenapa? Angsuran bulanan itu menurun karena saldo pokok pinjaman disebar ke dalam jangka waktu pembayaran yang lebih lama. Sebaliknya, total bunga meningkat karena persentase bunga bulanan terus dikenakan pada sisa pinjaman dalam jangka waktu yang lebih lama. Jadi, walaupun beban cicilan setiap bulan terasa lebih ringan, biaya keseluruhan untuk melunasi pinjaman itu jadi lebih mahal. Baik, sekian. Terima kasih. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Untuk link PDF dan link Excel akan saya cantumkan di bio. Selamat siang.